Ini dalam kesempatan ini kami ingin bertanya-tanya Bunda terkait dengan persoalan yang Bunda alami selama 11 tahun loh, melawan mafia tanah loh. Ini nggak main-main ini Bunda. Ini sangat menarik bagi kami. Kenapa itu sampai terjadi Bunda? Barangkali bisa dijelaskan Bunda untuk Terima kronologinya kasih dari bahwa mereka menang dari pengadilan, maka mereka minta ke Mabes untuk menggelar pakai LP-nya LP Bunda, tapi yang menggelar itu terlapor ini di Mabes pada tanggal 14 Juli 2022 ya kan. Kami tidak diundang ya kan, namun kada informasi itu dapat kabar bahwa ada gelar, kami meminta kepada penyidik untuk diundang ya kan. Penyidiknya bilang nggak ada Bu, nggak ada gelar ya kan. Ternyata memang ada gelar tanggal 14. Tanggal 12-nya kami minta tetap diundang, namun malam baru terima undangan. Jadi 1 hari minha Mas. Untuk terima undangan dari Mabes itu 1 hari minha, di luar daripada SOP, ya kan? Oleh sebab itu, kami datang tanggal 13 ke Mabes, ya kan? Terus tanggal 14-nya gelar, di mana secara virtual dengan BPN, dengan tim hanya ada 2 terlapor kami di sana, ada 2 saja, ya kan? Mereka mengatakan bahwa benar itu produk BPN, punya kami itu benar, tercatat dan terdaftar. Kilometernya pun berbeda dengan punya kedua orang oknum mafia ini kan, diduga mafia ini. Namun hasil dari pergelar itu kami ternyata di SP3 kan, di SP3 kan dengan catatan tidak cukup bukti. Dan apabila ada bukti baru ya kan, kami akan bisa dibuka kembali ya kan, ini ya. Oleh sebab itu, setelah kami menerima surat dari Mabes itu 6 bulan kemudian, karena mereka tidak mengirim kepada kuasa hukum, tidak mengirim kepada Bunda, kami mencari surat untuk novum, untuk bisa dibuka kembali ya kan. Nah, dibuka kembali itu harus ada surat dari kementerian, karena lapornya di Mabes harus ada surat menteri. Maka berjalanlah kami ke beberapa, ke Komisi 2, ke Komisi 3 DPR, kemana-mana kami mencari keadilan ya kan, itu sampai pada suatu hari kami diterima dengan Komisi 2. Setelah dengan Komisi 2 kami dianjurkan ketemu dengan Irjen dari Kementerian ATR. Setelah ketemu dengan Irjen ya kan, maka menurut Irjen bahwa sebelum saya itu 2020 sudah ada korban lain yang melapor dan surat ukur sudah dimatikan Mas, sudah dibatalkan ya kan. Namun di Kanwil itu tidak dilakukan pembatalan, sehingga kami dieksekusi, dirampas ya kan. Dan kami berjalan untuk mencari keadilan itu dengan kekuatan Tuhan lah ya kan. Secara manusia saya nggak mampu melawan mereka kan, karena mereka cukup ini ya kan, karena oknum-oknum BPN ini diduga terlibat ya kan. Makanya pada tahun 2022 itu kami datang tim investigasi dari Jakarta, yang mana ya kan di situ benar ditemukan bahwa ada penyimpangan dari oknum BPN ini yang membuat surat ukur baik 1232 ya kan, 1234 ya kan. Itu karena ada penyimpangan tadi, makanya surat ukur yang mereka terbitkan itu surat ukur yang tidak pada tempatnya. Makanya itu katanya istilahnya surat BPN mengeluarkan, jadi jeruk makan jeruk. Surat BPN menggugat BPN membatalkan sertifikat saya ya kan, itu. Jadi inilah apa perjuangan kami ya kan. Sebenarnya dari tahun 96 itu saya sebagai pembeli ketiga tidak pernah ada masalah. Di situ ada pelang saya, ada rumah dijaga ya kan. Namun memang pada 96 itu
berjalannya waktu, kami kemarin 2003 diukur ulang, ya kan? Tidak ada masalah juga, ya kan? Pada tahun 2007 kalau nggak salah, ada orang kelurahan mengatakan, Bu, ada sertifikat yang mau dijual, ya kan? Tahun 2007 saya bertemulah dengan tim salah satu yang ini sekarang kuasa daripada 1232 ini. Mereka mengatakan bahwa tanah dia di dekat situ. Objeknya tidak sama, ya kan? Nah, saya dapat keterangan bahwa sertifikat dua sertifikat mereka itu sertifikat yang dibikin yang mana menutupin tanahnya pemilik pertama Haji Abdurrahman itu, ya kan? Makanya mereka buat dua sertifikat ini menghilangkan haknya dari Haji Abdurrahman. Karena tahun 93 pemilik Haji Abdurrahman yang ingin membuat sertifikat dan dibuatkan BPN sertifikat, makanya ada surat pernyataan dari 1232 itu bahwa tidak ada tumpang tindih, ada di BPN. Nah, makanya keluarlah sertifikat Pak Haji Abdurrahman, sudah 3 kali balik nama, 3 kali perpindahan AJB-nya, ya kan? 3 kali dipindah, tidak ada apa-apa. Suatu hari kami tahun 2013 itu ingin membuat tempat itu untuk rumah singgah, ya kan? Nah, makanya kami datang ke BPN, terus di sana dicek surat sertifikat kami ini, dicek sah, tercatat dan terdaftar, tidak ada clear and clear, ya kan? Sama BPN, sama kantahnya itu kami ditawar, dibilang Bu jual aja Bu, ya kan? Saya bilang tidak Pak, karena saya punya nasar untuk rumah singgah, ya kan? Habis itu dia bilang kalau Ibu tidak mau menjual, ya kan, maka nanti Ibu gigit jari, ya kan? Saya nggak paham apa istilah gigit jarinya, ya kan? Namun ternyata mereka membuatlah surat-surat ukur seperti tadi untuk menghilangkan sertifikat kami, ya kan? BPN itu kami sudah ada surat pertimbangan teknis yang kami store di kas negara, kas atau BPN, baik resmi dan tidak resmi kami udah bayar, ya kan? Namun sampai hari ini izin pertimbangan teknis kami belum dikeluarkan sama BPN. Dan menurut informasi yang kami store ke BPN itu yang sebesar 5.100.000 itu tidak masuk ke dalam kas negara, Mas. Jadi kalau saya aja ya, satu orang 5 juta lebih, kalau 10 orang sehari kan itu satu perbuatan yang tidak baik dan merugikan negara, ya kan? Iya, Ya, itu hal-hal seperti itu yang ada di BPN, ya kan? Sudah kami laporkan, tapi tidak ada tindak lanjut. Di BPN atau di Kementerian APR BPN? Di BPN-nya, di kantah, karena kami segala sesuatu pertimbangan teknis itu adanya di kantor BPN Kabupaten Banjar, Mas. Kami membayar resmi, bukan kanwil, kantah, ya kan? Oh, kantah. Ya. Kami membayar, kami resmi dapat kwitansi, ya kan? Yang ternyata, ya kan, tidak diselesaikan sampai hari ini. Menurut informasi, ya kan, tidak mereka masukkan dalam kas negara itu, Mas. Jadi tidak ada aja yang dibuatkan, ya kan. Nah, malah saat kami membawa Pemda untuk perizinan dari pertanian menjadi perumahan, itu kami dengan Pemda datang dengan satu tim, termasuk BPN-nya juga, ya kan. Ternyata BPN memberikan keterangan, diduga ada overlapping dengan 1234, ya kan. Nah, makanya itu surat izin kami tidak dikeluarkan katanya kan. Padahal 1234 itu letaknya jauh, tidak sesuai tidak sama dengan kami. Katakan jauh, itu tidak punya AJB, tidak punya warka, sertifikat sementara, ya kan. Nah, ternyata itulah yang mereka buat pindah pada sebelah kami, mengenap pada kami 12 meter sampai ke belakang, ya kan. Setelah itu masuk lagi sertifikat satu lagi. Jadi yang punya Bunda itu habis, hilang dari peta nasional, tidak ada lagi. Nah, itulah Mas pekerjaan-pekerjaan daripada oknum-oknum BPN, di mana kalau kita tidak mau berkompromi dengan mereka, di mana ini dia mencari, mungkin ada sertifikat yang kata Bu Elsa kemana, sertifikat terbang, ya kan? Jadi mencari posisi kan,
Jadi mencari legalitasnya dia dengan menggugat BPN, ya kan, surat ukur BPN, menggugat BPN untuk membatalkan sertifikat yang sah dan benar itu, ya kan, itu. Jadi sertifikat terbang itu seperti itu, Mas. Makanya mungkin saya tadi sempat berpikir mengapa pihak BPN itu berani melakukan tindakan seperti itu, ya? Apakah mereka punya dasar? Apa alasannya mereka? Ya, kalau data saya kan sah, tercatat dan terdaftar. Seharusnya saya sebagai pembeli ketiga dengan akta jual beli yang sah, ya kan, itu tidak boleh dan harus dilindungi hukum. Nah, saya juga tidak tahu kenapa BPN ini bisa membuat sertifikat yang hanya sementara setelah 30 tahun terus ditaruh di tempat kami, ya kan, hal-hal seperti itu, dan bermainnya di pengadilan, Mas. Jadi modus-modusnya itu mereka bergugatan di pengadilan, ya kan, nanti dimatikan, habis dimatikan dihidupkan lagi, dihidupkan. Dia mencari tempat, ya kan, tempat itu dicarilah seperti saya lansia, ya kan, oh ini nggak punya kekuatan apa-apa, nah dicari, jadi sertifikat itu mencari tempat dan itu diiyakan sama BPN. Bunda, kalau boleh tahu lawan Bunda pada saat itu bernama siapa, Bunda? Nah, jadi gini, sertifikat itu ada dua, Mas, lawan kami nih. Yang 1234 itu yang dirubah jadi 01234, ya kan? Itu pemiliknya sudah meninggal. Sebelum meninggal itu, ya kan, saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Ada memberikan kuasa ya kok kepada orang ini. Dia bilang itu sudah sertifikat lama, saya masukkan bank, ya kan, saya beli dengan di atas meja. Habis itu dibilangkan mereka ada yang mengurus, katanya bisa bikin sertifikat. Nah, saat itu memang beliau memberikan kuasa untuk pengurusan sertifikat, ya kan, itu. Tapi dari perbankan, ya, dari perbankan. Jadi gini, bukan dari perbankan. Jadi mereka itu biasanya gini, Mas, sertifikat fiktif itu mereka beli di atas meja. Menurut cerita marhum, ya, dari oknum BPN. Oke. Nah, jadi dimasukkan ke bank, ya kan, untuk anggunan. Ya kan, nah banknya itu sudah tutup waktu itu, Bank Bumidaya, Mas, ya kan, jadi kemungkinan sertifikat itu masih ada di dalam aset Bumidaya, sekarang jadi Mandiri kan, tapi dianggap itu hilang karena banknya tutup. Jadi ini ada oknum-oknum ini membuatkan sertifikat baru, ya kan, dengan modus dia bergugatanlah dengan orang lain, bukan dengan saya, ya kan, dia bergugatan dengan orang lain, saya tidak tahu siapa. Sertifikat yang 1234 ini dimatikan sama BPN, mati, dan ada penetapan pengadilan, hanya ditun kan itu kan. Setelah itu, setelah mati, ya kan, mereka mencarilah novum warkah-warkah, ya kan. Nah, mungkin warkah itu juga bukan warkah benar. Kalau warkah benar kan sesuai dengan sertifikat, ya kan. Tapi karena warkahnya itu tidak sesuai, namun mereka hanya pengen menghidupkan kembali di katanya ke PK, tapi bukan dengan saya, ya kan. Mereka PK, mereka menang PK, BPN menerbitkanlah 2012 surat untuk menghidupkan sertifikat itu, untuk bisa dihidupkan, ya kan. Padahal belum ada putusan PN, pengadilan negeri kan. Mereka dengan surat itu mengukur, membuatlah sertifikat baru. Karena lahannya tidak di tempat yang sesuai itu tidak ada, dan dia kalau memakai novum itu letaknya jauh di belakang, rugi kan mereka, Mas. Kalau di depan kan harganya lebih mahal, ya kan. Maka dilaporkanlah si 1234 ini hilang, ya kan. Dibuatlah permohonan sertifikat pengganti kepada BPN. Namun yang bikin itu bukan pemilik, ya kan, bukan ini, tapi pemohon itu orang lain, katanya kuasa, ya kan. Padahal 1234 itu atas nama Hajah Nursiah, pindah ke tempatnya Pak Wahyu Wijaya itu tidak ada AJB, Mas, tidak ada peralihan. Tapi bisa berganti nama, namanya berganti nama Wahyu Wijaya, seperti itu. Nah, beliau ini katanya ada oknum yang bisa mengurus, ya kan. Tidak lama beliau meninggal, ya kan. Kuasa pengurusan itu kan hanya kuasa mengurus sertifikat. Sertifikatnya selesai diurus, tapi tidak dikembalikan kepada ahli waris, ya kan. Jadi sertifikat itu ada di tangan-tangan mereka ini. Makanya mereka buatlah dijual, ya kan, pelang-pelang dijual, ya kan.
Yang saya dengar saat ini ada sudah mereka menerima down payment untuk menjual itu kan. Saya sudah membuat surat sanggahan kepada BPN. Saya sudah bertemu dengan BPN, tapi tidak pernah ada satupun surat saya yang dibalas sama BPN. Dari 2013, seperti itu. Langkah-langkah yang Bunda lakukan ini apakah sudah masuk ke dalam Kementerian APR BPN ya? Kenapa, Mas? Langkah-langkah Bunda selama ini apakah sudah masuk ke meja Kementerian BPN? Oh, jadi saya kan ke langkah-langkah kami 4 menteri sudah dari zaman Pak Sofyan Djalil tidak pernah ada dapat tanggapan apa-apa karena mungkin jaringannya itu kuat ya kan, sampai kami terakhir kepada Menteri Pak Hadi ya kan, karena di Pak Hadi kami minta audiensi ke Pak Jokowi waktu itu dari JPKP ya kan, kami para korban diterima sama Pak Hadi. Ada 7 kalau nggak salah, ya kan? Tapi kasus saya lah yang paling ringan. Hah? Sempat diterima Kenapa, oleh Mas? Pak Hadi? Iya, sempat diterima waktu Pak Hadi berganti Pak Hadi. Kami diterima dengan Pak Hadi, ya kan? Diterima dengan Pak Hadi. Kata Pak Hadi ini cukup di Kanwil selesai, ya kan? Karena kesalahan-kesalahan ini cukup selesai di Kanwil. Nah, ternyata Kanwil ini tidak mau menyelesaikan. Ya kan, tidak mau menyelesaikan, alasannya saya ada putusan, saya kalah, ya kan, jadi nggak bisa. Padahal ada instruksi Pak Menteri bahwa itu punya saya itu benar ya kan, itu tahun 2022 kalau nggak salah kan, sampai 2020. Mohon maaf, bukannya ya. Satgas Mafia Tanah itu kan bentukannya Pak Hadi kalau tidak salah. Kenapa, Mas? Satgas Mafia Tanah itu kan bentukannya Pak Hadi. Kami juga sudah melapor ke Satgas Mafia Tanah, baik itu di kepolisian, baik itu di Mahkamah Agung, ya kan. Namun Mas, ya kan, itu hanya lip service saja, ya kan. Jadi pelangnya besar-besar, ya kan. Kami masyarakat ini dari ya kan. Tapi saya jalani perjuangan itu kan. Kami kepada Kejaksaan Agung, ya kan, sudah sampai Kejaksaan Agung, pindah ke tim C, dari tim C diproses dioper ke Kejaksaan Tinggi, ya kan, dari Kejaksaan Tinggi kami ketemu Satgas Mafia Tanah di Kalsel, ya kan, Kejaksaan diterima dengan antusias, ya kan, tapi tiba-tiba ya kan, tiba-tiba mungkin ada masuk angin, Mas. Tiba-tiba tanpa diperiksa, tanpa apa-apa, ya kan, dia bilang punya saya tidak merugikan negara. Jadi buat apa ada Satgas Mafia Tanah? Memang jadi kalau merugikan negara kan beda lagi kasusnya kan. Nah, jadi kami berargumen belum sempat di BAP, belum sempat di apa-apa ya kan. Ternyata dihentikan hanya dengan pembicaraan. Nah, di situ kami tidak bisa apa-apa. Jadi Satgas Mafia Tanah yang dibentuk daripada Kejaksaan pada saat itu, ya kan, kami masyarakat, ya kan, kemungkinan kami masyarakat yang tidak bisa berbuat yang seperti mereka ini, ya kan, maka kami tidak dia lakukan penyelidikan dan sebagainya, tidak, ya kan. Hanya dia bicara laporan ibu tidak masuk, tidak. Halo? Jaringannya. Halo, Bunda. Jaringannya ya, udah bisa. Ya. Jadi kami berjuang itu pada saat awalnya kami itu bolak-balik Polda, Mas, ya kan, bolak-balik Polda, ya kan. Cuman kami di gitu-gitu kan aja muter-muter. Nanti dari Polda pindah ke Polres. Di Polres kami bukannya sebagai pelapor, kayak terlapor, Mas, ya kan. Nah, tidak disentuh yang kami laporkan itu. Tahun 2016 kami melapor, ya kan. Tapi 2019 kami dihentikan, ya kan. Dihentikan karena tidak ditemukan pidana. Nah, kami saat ini statusnya sertifikat Bunda bagaimana? Nah, status saya masih, sertifikat masih di tempat Bunda, ya kan. Sertifikat itu mereka mencoba untuk dengan putusan pengadilan PT UN, mereka coba menyurati ke Kanwil untuk mematikan, untuk membatalkan, ya kan.
Namun saya lihat Kanwil juga agak hati-hati juga, walaupun mereka ini kan, karena objeknya tidak sama dengan objeknya saya, ya kan? Nah, di Kanwil tidak diberikan sampai hari ini tidak. Sudah pernah diterbitkan hasil konstatering dari BPN bagaimana? Kalau konstatering dari BPN pada waktu mau eksekusi, ya kan? Mereka di pengadilan itu putusannya berkata benar milik 1232 ahli waris, ya kan? Tapi sesuai GS mereka adanya di 16.800. Sama saya jauh, ada 200 meter selisihnya. Kan nggak mungkin nyambung, ya kan? Seharusnya pengadilan itu mengeksekusi sesuai dengan putusan yang ada, sesuai dengan data otentiknya, ya kan? Cuman kami sejak kami di PT UN itu nggak ada satupun mereka punya bukti, nggak ada AJB, nggak ada apa-apa. Gugatan mereka dari 16.800 kepada 16.700, punya kami 16.600, ya kan beda. Tapi itu kan di PT UN bisa lewat, ya kan? Di PT UN itu gugatan mereka tidak sesuai dengan data otentiknya, bisa mereka dikabulkan oleh majelis. Sudah kami bantah, sudah kami ini kan tidak bisa, tidak juga. Jadi kekuatan mereka kuat di pengadilan, ya kan? Itu. Nah, sampai pada saat putusan tahun 2014 itu mengatakan punya saya itu dibatalkan, ya kan? Kalau misalkan 3 korbannya kan harusnya 3-3-nya Mas dibatalkan, ya kan? Saya M59, M51, ya kan? Tapi hanya punya saya yang dibatalkan, yang 2 tidak. Kan kurang pihak. Iya. Ya, kan nggak bisa. Kalau boleh tahu petunnya di daerah mana, Bu? Petunnya di Banjarmasin, Mas. Maka saya menghimbau lewat prokes ini, para hakim yang dulu membuat putusan-putusan itu, ya kan, segera bertobat. Karena apa? Kasihan masyarakat, Mas. Kalau gugatan ke PT UN itu, surat ukur BPN dipakai untuk menggugat BPN, membatalkan sertifikat saya. Padahal dalam surat ukur itu ada 3 korban. Hanya yang 2 tidak dimasukkan. Bahkan gugatan itu dimanipulasi, dibikin 16.700, ya kan? Yang batas-batasnya juga tidak ada berbatasan dengan kami, ya kan? Namun di PT UN itu diiyakan, ya kan? Sampai di kasasi NO. Kasasi itu NO karena katanya kami telat mengasihnya. Ya, mereka membuat surat tanggal 7 Oktober. Kami menerima tanggal 15 Oktober. Kami kasasi tanggal 27 Oktober. Bayar kami kasasi, diterima, ya kan? Namun dalam putusan yang mengatakan dimulai tanggal 7 Oktober, kan aneh. Hakimnya kan aneh, Mas. Jadi di sini memang heran, hakim-hakim kita ini juga luar biasa, ya kan? Kan wakil daripada Tuhan, kan? Harusnya wakil dari Tuhan itu harus beramanah, ya kan? Ini Tuhan yang mana dulu, Bu? Kenapa? Tuhan yang mana dulu? Ya, kan dia mengatasnamakan kan putusannya kan berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa, ya kan? Oh iya. Berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tapi segala putusan dia itu tidak memakai kemungkinan hati nuraninya dia, ya kan? Itu. Yeah. Jadi sudah jelas-jelas gugatannya tidak sesuai, objeknya tidak sesuai, satu potong pun bukti-bukti tidak ada. Namun, ya kan, mereka mengatakan benar tumpang tindih. Kalau kan PT UN tidak mengurus tumpang tindih, Mas. Setahu saya hanya prosedur, ya kan? Nah, seharusnya yang mana yang benar proses ini, ya kan? Ternyata dibilang benar, dinyatakan tumpang tindih, ya kan? Maka punya saya dibatalkan karena dianggapnya saya lebih muda, ya kan? Sertifikatnya. Nah, maka daripada itu, akibat daripada oknum-oknum pengadilan yang sesat ini, Mas, ya kan? Masyarakatlah yang jadi korban. Kami berjuang di pengadilan TUN itu luar biasa, Mas, ya kan? Jadi saya bersidang sendiri, saya berhadapan sendiri, makanya saya ngeliat buktinya, bukti surat mereka yang dibawa ke sebagai gugatan dengan bukti waktu di pengadilan itu beda, ya kan? Nah, jadi itu pun sama hakim dimatikan lampu, katanya ibu nanti di luar sini kan, seperti itu. Jadi memang mafia-mafia ini ya luar biasa, ya kan? Jaringannya ada di pengadilan, ada di mungkin oknum-oknum APH, ya kan, dan sampai kemana-mana. Jadi kami masyarakat ini, ya kan,
Saya aja yang masih bisa baca tulis dan sebagainya masih digitukan mereka, apalagi masyarakat kecil, Mas. Itu dia yang tidak tahu apa-apa, ya kan. Nah, itu lebih ini lagi. Jadi disinilah kami melihat perjuangan di Pengadilan Tun, perjuangan kami digugat lagi kami di PN, ya kan, digugat di PN. Gugatan PN itu bisa berubah lagi, Mas. Yang di PT UN M51 di selatan, yang di PN berubah lagi jadi ke timur. Masa sertifikat bisa jalan-jalan, Mas? Ya kan? Bisa jalan-jalan, lobby-lobby, ya kan? Itu. Bunda, kalau PN, kalau boleh tahu pendapat dari Komisi Yudisial terkait perkara ini apa, Bunda? Apa Bunda sudah pernah melapor ke? Kami sudah pernah melapor ke Komisi Yudisial, ya kan? Kami melaporkan juga ke Bawas, ya kan? Kami melaporkan ke Mahkamah Agung, ya kan? Namun, ya kan, kelihatannya jaringan mereka udah sampai di sana, Mas, diduga. Nggak ada kami. Jadi jawabannya tuh normatif, ya kan? Jadi mereka mengatakan apa yang sudah mereka putuskan itulah yang hasilnya. Kalau ibu keberatan, ibu PK. Kami didorong ke pengadilan terus, ya kan? Makanya kami tidak pernah melakukan PK, Mas. Ya kan? Karena kami berpikir kalau kami teruskan ke PK pasti akan dihabisin juga kami masyarakat ini, kan. Itu makanya kami tempuh jalan-jalan yang kami bersurat kepada ombudsman, baik ombudsman pusat, ombudsman daerah, ya kan. Ujung-ujungnya apa tanggapannya, Bu? Dari ombudsman sendiri apa tanggapannya? Nggak bisa karena ada putusan, nggak bisa mereka, ya kan. Nah, jadi buat apa ada ombudsman kita? Ya kan? Nah, saya juga bingung, apalagi di daerah. Kemarin saya sudah bawa surat irjen kepada ombudsman. Saya minta diinikan. Ternyata jawabannya begitu juga, ya kan? Jadi kemanapun saya melangkah, baik itu ke ombudsman. Kami saat dirampas, kami juga lapor ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Cuman sekedar rapat dikembalikan ke daerah. Kami diundang rapat BPN ini, nggak ada follow-up-nya, Mas. Tidak ada satu jawaban sampai hari ini, ya kan? Jadi itulah masalah. Karena saya lihat apa yang disampaikan Bunda ini terkait dengan persoalannya tidak pernah diurai oleh mereka, kan? Jadi tidak pernah disebut. Jadi karena mereka sendiri mungkin menganggap pembuktian itu hanya bisa dilakukan di dalam persidangan, gitu. Jadi acuannya di situ. Makanya kan sedangkan persidangan sendiri, Bunda tadi menganggap bahwasanya sudah terkontaminasi semua, kan begitu. Jadi memang dinyatakan terbuka begitu ya hasil persidangannya. Jadi begini, Bunda, kalau apapun keputusannya pasti ya memang bahasa normatif ya pasti dilakukan oleh mereka. Jadi kalau memang hasil dari upaya terakhir ini, apa harapan Bunda nanti? Jadi kami sudah dengan surat irjen itu, Mas, ya kan. Irjen mengatakan hasil investigasi itu, ya kan, yang diturunkan irjen pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2023 itu kami irjen datang ke investigasi kedua, ya kan, karena yang pertama sudah irjen investigasi bahwa surat ukur itu sudah dibatalkan dari tahun 2021, ya kan. Namun sama Kanwil tidak diindahkan itu, kan, tidak diteruskan. Akhirnya kami menyurat pada tahun 2023, kami diinvestigasi, mereka memakai itu, dan mereka mengatakan hasil yang kami terima pada bulan September 2023 itu benar telah ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum BPN, juru ukur BPN, ya kan, bahwa itu dilakukan penyimpangan, ya kan, oleh juru ukur. Dan juru ukur itu, oknum juru ukur itu sudah diberikan sanksi administrasi. Ya, hanya sanksi administrasi, ya kan, itu. Nah, diberikan sanksi administrasi itu poin pertama, ya kan. Poin keduanya, irjen mengatakan, ya kan, bahwa surat ukur mereka 1232 itu sudah dibatalkan, ya kan. Jadi sudah batal sebenarnya. Kalau sudah batal kan nggak bisa dipakai kemana-mana, Mas, ya kan. Namun karena Kanwil tidak membatalkan, jadi bisa kemana-mana, ya kan. Nah, poin ketiga di situ, karena dulu itu patoknya masih ada, Mas, dulu pengukuran di situ
Tiba-tiba sekarang kan di situ dibuat ada tugu ya kan. Nah, dia berpatokan pada tugu, begitu diukur katanya punya saya anomali. Ya kan? Kalau tanah dari Tuhan, Mas, nggak pernah pindah. Ya kan? Yang bisa pindah cuma oknum. Jadi kalau punya saya anomali nggak mungkin ya kan? Pajaknya juga PBB-nya di situ, patoknya masih di sana, rumahnya juga masih di sana. Ya kan? Kalau punya 1234 dan 1232, 16800 sama, itu kemungkinan anomali betul, ya kan? Itu. Makanya instruksi instruksi izin itu harus mendapat apa? Hukuman sanksi administrasi atau kenapa, Mas? Tahu dari mana Bunda kalau juru ukur tadi ternyata mendapat sanksi administrasi? Maksudnya apa? Kenapa, Mas? Kurang jelas. Jadi yang bagian ukur tadi kan dinyatakan bersalah ya toh, sehingga dia mendapatkan sanksi administrasi begitu kan? Iya. Apa bentuk sanksi administrasinya, Bu? Ini kan terkait dengan hak orang. Jadi kalau salah ini kan juga fatal kan begitu. Betul, ya kan. Sanksi administrasinya hanya dipindah dia, Mas. Dan dia sampai hari ini masih ada hanya dipindah tetap sebagai kepala juru ukur, ya kan? Dan dia hanya dikenakan sanksi administrasi. Itu. Padahal akibat dari ulah oknum ini, kami 11 tahun mencari keadilan, Mas. Kami 11 tahun tidak bisa memakai hak kami, ya kan? Kami 11 tahun tidak bisa membuat apa-apa di sana, kan? Dan kami 11 tahun hak kami yang tadinya ada di peta nasional hilang. Berganti dengan hak orang lain, ya kan? Itu. Jadi hanya karena akibat daripada oknum. Salah ukur. Ya. Oknum, bukan salah ukur. Oknum itu yang membuat surat ukur yang tidak pada tempatnya. Kalau dia mengukur kan, waktu dia mengukur ada rumah saya di sana, ada pelang saya, ada patung saya. Kenapa dia masuk? Kenapa dia buat? Kan aneh juga kan? Itu. Nah, itu hanya sanksi administrasi. Makanya kami meminta kepada Mabes, ya kan, tidak hanya hukuman administrasi, tapi ini kesalahan ini membuat kami 11 tahun sampai hari ini tidak bisa menikmati hak kami, ya kan? Ya, itu. Apakah makanya, itu bukan termasuk ini istilahnya merubah data orang kan? Artinya apakah tidak pidana ya? Gitu. Cuma administrasi. Iya, tindak pidana seharusnya kan. Nah, sekarang kan gini Mas, di ATL BPN itu ada Satgas Mafia Tanah, ya kan? Yang dipimpin sama Jenderal Bintang 2. Ya kan? Nah, pada saat kami tanggal 21 tadi gelar, kami sudah bercerita. Seharusnya dari Satgas Mafia Tanah ini bergerak. Ya kan? Dengan cerita saya, dengan bukti-bukti saya, ya kan? Beberapa kali kami menghubungi Mas. Saya WA beliau. Saya minta tolong Pak, ini Satgas dari ATR BPN ini seharusnya sudah memanggil yang oknum-oknum ini kan. Namun dia bilang apa Mas? Dia bilang gini, harus saya membuat surat kepada Dirjen Sengketa dan dia harus ada surat dari Dirjen Sengketa. Begitu sulitnya masyarakat Mas. Ya kan? Harus ada, padahal pada saat rapat khusus itu ada Dirjen Sengketa mengatakan ini karena ada kesalahan oknum, jadi dijanjikan non litigasi, mengenyampingkan putusan. Itu ada Mas, ya kan? Tidak berpatokan lagi pada putusan. Jadi non litigasi istilahnya kan? Karena ada peraturan menteri Mas, ya kan? Peraturan Menteri Agraria, ya kan? Apabila cacat administrasi, itu BPN sendiri Kanwil bisa membatalkan, cukup di Kanwil, nggak perlu ke pengadilan, ya kan? Tapi mereka nggak mau melakukan itu, ya kan? Nah, jadi nggak mau, ya kan? Jadi kami ini ternyata saya baru tahu kenapa mereka mengulur-ngulur waktu ini. Ternyata saya baru dapat kemarin saya bertemu dengan ajudan dari Pak AHY, ya kan? Pak Yovan, ya kan? Saya kasihkan data-data saya ke mereka, ya kan? Katanya Pak, tolong Pak kembalikan hak saya. Saya sudah dari zaman Pak Hadi. Ini tinggal meneruskan, ya kan? Tapi kok tidak dilakukan? Kata dia, Bu, putusannya kapan? Karena ada peraturan, katanya 5 tahun, Mas. Saya bilang, punya saya itu, yang PN itu putusannya 2020, masih ada waktu, ya kan? Nah, tolong di sisa waktu ini, Pak AHY katanya mau menggebuk para mafia. Saya siap menemani Pak AHY menggebuk dan menunjuk mafianya, Mas. Ya kan? Tapi kemarin saya hanya bertemu dengan ajudan beliau, Pak Jovan, ya kan? Nah, kita berharap ya kan Pak AHY mendengar dengan prokes ini, ya kan? Dan dia harus segera turun tangan menyelesaikan.
ya kan? Karena Ya. kapan mau gebuk mafianya, ya kan? Kalau saya bersedia menunjuk, ya kan beliau tidak mau hadir, sulit juga bagi kami masyarakat, Mas, ya kan? Ini hanya tinggal Kanwil mengembalikan ke peta nasional dan digebuk para mafianya itu, sudah jelas, Mas, para mafianya ini kan, itu makanya kami dari Pak Menteri Hadi, kami sudah bersurat juga. Habis itu ada di Irjen, Kak. Di Irjen itu, Mas, sampai hari ini surat kami tidak pernah satu potong pun dijawab, ya kan? Jadi masyarakat itu dikasih janji, dikasih benar ini penyimpangan, ya kan? Namun ada poin dibilang animali, jadi kami di sana diputar-putar, Mas, ya kan? Diputar-putar kayak gangsing, ya kan? Supaya apa? Supaya putusan kami lewat 5 tahun nggak bisa lagi ini. Iya. Ya kan, seperti itu. Ada dugaan ke sana kan, Bu? Iya, jadi digiring ke sana kan. Ini sudah 4 tahun kan, diputar kan. Supaya expired kan gitu. Supaya expired, ya kan. Jadi peraturan Permen Menteri Agraria itu nggak bisa lagi atasnya. Oh, udah lewat waktu, Bu, udah 5 tahun putusan ini kan. Seperti itu. Jadi mereka seperti ini, Mas. Berapa kali ada timnya datang, mereka bilang gini, Bu, ya kan, mediasi saja, ya kan, bagi 2, ya kan. Saya bilang bagi 2 dengan siapa saya, ya kan? Saya bagi 2 dengan siapa, Pak, ya kan? Yang mengarahkan bagi 2 siapa? Iya, dari oknum, dari Dirjen Sengketa, Pak, ya kan? Itu. Jadi bagi 2, kami suruh bagi 2 dengan siapa? Kalau bagi 2 dengan mafia saya ogah, ya kan? Tapi kalau bagi 2 dengan oknum BPN, Bapak tunjuk siapa orangnya? Apakah saya memberikan, ya kan? Apakah saya memberikan uang, ya kan? Nggak dijawab sampai hari ini. Makanya karena saya tidak mau berbagi, maka saya diputar-putar terus. Katanya mereka juga banyak habis keluar dana, ya kan? Tapi kan bukan salah saya, Mas, ya kan? Kenapa kami harus berbagi? Kenapa kami harus dimediasi dengan diberikan seadanya, ya kan? Beberapa teman saya juga seperti itu. Malah ada yang lebih parah, Mas. Kalau saya bagi 2, teman saya itu 10% saja. Hanya uang kerohiman. Itu kan. Jadi ini modus-modusnya luar biasa, ya kan. Saya telepon Pak Dirjen Sengketa, saya bilang, Pak, izin anak buah Bapak seperti ini, apakah setahu Bapak, ya kan? Itu. Nah, kami tidak, kalau memang ada seperti itu, tolong tunjukkan dibagi 2 dengan siapa. Jadi inilah modus mereka itu. Enggak, kita tuh sampai menyerah, Mas. Kalau kita menyerah, iya dia udah bagi, kata orang-orang, udahlah, Bu, capek Ibu, ya kan? Ini udah bagi aja, mereka minta iyain aja. Loh, saya ngiyainnya ke siapa? Ya kan? Iya, seperti itu kan? Intervensi begitu ya, Bu, ya? Iya, jadi beberapa kantah yang saya temuin juga bilang gini, Bu, kalau Ibu tidak mau mediasi, ya kan? Tidak mau berbagi, nanti akan lama, akan tidak ada titik ininya. Nah, berbagi dengan surat fiktif kan ngapain kita, ya kan? Kalau memang itu pemiliknya ada dan benar pembeli dan tertumpang di sana, ya kan, itu beda, Mas. Orang jaraknya jauh, ya kan, sertifikat sementara kok. Kok nggak dibalik aja, Bu? Rumah sampean aja yang dibagi gitu, gimana enaknya gitu? Nah, punya sampean yang dibagi, ya itulah katanya. Saya bilang waktu itu bagi gimana, Mas, ya kan? Bagi aja, ada 3 sertifikat, bagi 3, enak di sana nggak enak di saya bilang kan, itu. Jadi hal-hal seperti itu, ini harus didengar Pak Menteri, Pak, ya kan? Karena apa? Karena kalau masyarakat udah 10-an tahun kayak saya, pasti udah lelah, ya kan? Sudah sangat lelah menghadapi ini kan, perjalanan yang baik fisik, materi, ya kan? Itu karena apa? Kalau berlawan dengan mereka di pengadilan, ya kan, itu bullshit, ya kan? Tidak akan kita bisa, karena apa? Di pengadilan ini, Mas, ya kan, itu kata mereka bilang, kamu punya ibu betul, ya kan, tapi mereka kasih saya 2M, ibu berani nggak ngasih 4M? Duit dari mana, Mas? 4M anak orang miskin banyak yang kita bisa bagi. Buat apa ngasih hakim yang sudah kaya? Jadi itulah kehakiman ini, pengadilan ini harus juga jangan lagi berbuat seperti itu. Saya menghimbau para hakim-hakim yang memutuskan keputusan saya sampai saya kehilangan hak. Apa dia tidak takut nanti, ya kan, menghilangkan hak orang akibat dari putusan dia, ya? Itu. Jadi inilah apa? Teranu signalnya kalian. Signal dia. Iya. Oke. Ya. Jadi baik, Bunda.
Iya. Terasa waktu sudah berlangsung selama 1 jam, ya obrolan kita semakin menarik ya. Kami teman-teman media yang ada di Surabaya ini ya cukup prihatin juga dengan peristiwa atau perlakuan hukum yang diberikan oleh mereka terhadap Buddha kan. Jadi ya semoga saja ini menjadi wacana untuk masyarakat Indonesia bahwasanya sertifikat itu masih belum mutlak sebagai kekuatan hukum. Punya sertifikat itu belum tentu aman, ya kan? Belum tentu aman. Belum tentu aman, ya kan? Jadi yang punya sertifikat belum tentu aman. Yang sudah balik nama 3 kali pun punya saya kan, yang harusnya dilindungi hukum. Tapi saya tidak mendapatkan perlindungan hukum, ya kan? Ya, nah, ya, makanya 25 Juli tadi kami gelar perkara di Mabes, Mas, ya kan? Kami oknum BPN ada 15 orang, dari Kantah, dari Kanwil, dari Irjen, dari kementerian, ya kan? Dan kepada terlapor itu ada 20 orang, ya kan? Mereka itu kayak satu sistemik, ya kan? Ya kan? Malah peserta kepimpinan gelarnya pun dalam gelar itu hanya kami yang dicecar. Sertifikat kami, sertifikat lawan tidak, ya kan? Tapi, ya kan? Saya percaya ya kalau memang kepolisian ini mau berubah, ya kan? Kepolisian ini masih mau dicintai masyarakat, ya kan? Yeah. Karena tugas polisi itu kan melindungi masyarakatnya, ya kan? Yeah. Jadi mudah-mudahan ya kan hasil yang kami dapat nanti akan dibuka kembali, ya kan? Dan ini akan bisa lanjut, biarlah nanti terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan lah, ya kan? Karena kita melawan satu jaringan mafia itu, diduga mafia ini, memang perlu strategi yang kuat, ya kan, dan tidak akan pernah menyerah. Saya bilang kemarin, apabila saya tidak mendapatkan keadilan dan tidak dapat hukum, saya dikriminalisasi di Mabes, ya kan, saya akan berdiri mencari keadilan di luar, ya kan. Saya bisa berdiri di Mabes, saya bisa berdiri di ATR, saya bisa berdiri di rumah Pak Alis, ya kan. Kami bisa tidur di sana karena nggak ada lagi, Pak. Masyarakat itu berharap kepada institusi ATR BPN, kepada Menteri ATR BPN, Pak AHY segera selesaikan, ya kan, sebelum kami numpang tidur nanti di ATR BPN, Pak. Seperti itu. Baik, Bunda. Terima kasih waktunya, Bunda. Semoga perjuangan Bunda nanti membuahkan hasil dan pemerintah dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk Bunda. Jadi saya juga berharap Menteri ATR BPN Pak Agus AHY, AHY ya. Nah, ini mudah-mudahan beliau cakap dalam mengatasi persoalan tanah di Indonesia. Dan kita lihat programnya beliau sudah sangat bagus sekali ini. Tinggal aplikasinya, reaksinya bagaimana terkait dengan persoalan. Baik. Oke. Terima kasih. Nanti sampai jumpa di Surabaya ya, Mas. Ya kan? Sampai di Surabaya. Oke. Salam sama teman-teman ya. Merdeka. Merdeka, Bunda. Merdeka, gitu. Ketemu Agustus di Surabaya, ya? Ya, baik. Oke, ya, Pak.